Anda tahu gurilem? Ini adalah sebuah kudapan khas Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Proses penggorengannya ini menggunakan pasir, membuat kerupuk gurilem ini semakin unik, enak untuk dinikmati dan ternyata ada proses panjang untuk bisa membuatnya. Nah, mari kita simak bersama keunikan proses penggorengan gurilem bersama Kiki Haryadi dalam sehari menjadi. Berat juga ternyata. Kawasan Cililin hingga Ciamplas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai sentra pembuatan wajit. Wilayah yang berada di barat kota Bandung ini juga merupakan sentra penjualan kerupuk gurilem. Nah, gurilem ini merupakan sebuah camilan yang memiliki berbagai varian rasa yang menggugah selera. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Anda bisa tebak kira-kira saya lagi di mana? Saya sedang berada di salah satu pabrik pembuatan snack yang cukup masyhur di kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Anda pernah tahu yang namanya gurilem? Nah, hari ini saya akan ajak Anda untuk membuat bagaimana sebetulnya proses pembuatan dari gurilem dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Gurilem Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Let's go! Hampir setiap hari rumah produksi ini tidak pernah sepi dari aktivitas membuat gurilem. Total ada 16 karyawan yang bekerja dengan tugas mereka masing-masing. Tepung tapioka ini merupakan bahan dasar pembuatan gurilem. Tepung tapioka selanjutnya akan dimasukkan dalam alat penggilingan khusus yang berisi biang gurilem atau adonan gurilem yang dibuat satu hari sebelumnya. Kurang lebih ada sekitar 1 kuintal tepung tapioka yang akan dimasukkan dalam satu kali penggilingan menggunakan alat ini. Waduh, kayaknya kalau misalkan satu-satu pakai gayung kayak gini agak lama. Langsung aja deh kita masukin. Kang, saya langsung masukin sama karungnya ya, Kang ya? Oke. Proses penggilingan berlangsung selama 30 menit. Penggilingan ini bertujuan agar biang gurilem dan tepung tapioka menyatu serta kalis atau lembut. Setelah lembut, adonan gurilem selanjutnya akan dipindahkan ke meja pengadukan. Nah, ini udah mulai berat nih pekerjaan saya. Berikutnya kita uleni adonan gurilem menggunakan tangan yang sebelumnya telah ditaburi dengan tepung tapioka bubuk. Tujuannya agar tidak lengket dan semakin mudah untuk diaduk. Ya, sebenarnya tadi dari alat atau mesin penggilingan tadi sudah kalis, tapi kita lakukan seperti ini biar lebih kalis ya, Kang ya. Dan ini lumayan cukup berat begitu. Kurang lebih selama 5 menit kita harus mengaduknya seperti ini agar semakin lembut. Adonan gurilem yang berbentuk gumpalan selanjutnya akan dicetak menggunakan alat pencetakan. Gumpalan gurilem ini dimasukkan dalam wadah yang ada dalam alat. Tidak ada takaran pasti nih berapa banyak jumlah adonan yang harus masuk. Namun wadah adonan ini harus merata dan terisi penuh agar wadah cetakan menjadi padat. Jadi dia masukinnya tuh nggak boleh sembarangan. Ada satu cetakan dan dia harus rata seperti ini ya, Bu ya. Kalau misalkan nggak rata nanti hasilnya nggak bagus. Setelah dipastikan penuh, alat pencetakan dijalankan. Perajin selanjutnya bersiap duduk di bawah alat untuk menerima hasil cetakan yang berubah jadi panjang. Satu persatu adonan disimpan dalam wadah berongga lalu digunting sesuai ukuran. Dibutuhkan kecepatan dan ketepatan agar proses menggunting adonan tidak terbuang. Dari sekian banyak proses pembuatan gurilem, kayaknya ini yang paling santai ya, Bu ya. Setelah tadi saya ngaduk-ngaduk berpuluh-puluh kilo, ini saya tinggal begini aja, terima dari Ibu, kemudian nanti kita masuk ke proses berikutnya. Setelah melakukan observasi, saya juga penasaran ingin mencoba. Nah, ini ternyata tidak mudah untuk melakukan pekerjaan ini. Beberapa kali saya melewatkan momen menggunting dan menerima adonan, sehingga akhirnya bentuk adonan yang harusnya memanjang, wah, jadi berantakan. Waduh, saya pikir ini mengerjakannya mudah, tapi beberapa kali saya coba gagal terus. Lihat, ini yang pertama gagal, kemudian juga yang ini juga gagal. Ternyata susah, Bu. Setelah seluruh adonan dicetak menjadi panjang seperti ini, kita akan masuk proses berikutnya yaitu pengukusan. Nah, ini yang menarik. Mengukus adonan gurilem dalam jumlah besar sehingga butuh wadah kukusan yang besar juga seperti panci ini. Dalam sekali pengukusan, saya bisa menampung puluhan wadah gurilem. Satu persatu dibantu dengan pegawai lainnya, saya memindahkan cetakan gurilem ke dalam kukusan. Setelah dipastikan panas, baru pengukusan bisa dimulai. Ini cukup unik dan juga besar. Anda kalau misalkan ingat dulu saya pernah bikin di Cirebon kerupuk melarat juga hampir-hampir mirip seperti ini, Kang. Kita tutup ya, Kang ya. Proses pengukusan berlangsung selama 15 menit.
Bara api pengukusan ini bersumber dari kayu bakar. Nah, hari ini cukup banyak produksi gurilem, jadi kita butuh kayu bakar lebih banyak. Yuk kita ambil. Tidak ada jenis kayu bakar khusus yang digunakan. Oke, aduh, ini saya udah ambil beberapa kayu bakar karena kita hari ini permintaannya cukup banyak, jadi membutuhkan kayu bakar yang banyak juga ya Kang ya. Oke, kita lanjut lagi ke pabrik yuk, ke dapur yuk. Permisi, permisi. Aduh, pengukusan. Oke, permisi ya, abang kameramen ya. Wih, set. Wih, aduh. Sambil menunggu proses pengukusan, saya perkenalkan ini adalah Denok, pemilik dari rumah produksi ini. Denok bercerita ada beberapa alasan mengapa kayu bakar jadi bahan bakar pembuatan gurilem. Proses pembakarannya masih sangat tradisional menggunakan kayu bakar. Memang seperti ini atau seperti apa teh proses pembuatan gurilem ini? Ya, emang kita dari awal pakai kayu bakar dari awal pembuatan gurilem itu. Oke, hasilnya beda atau pernah coba gas misalnya? Kita udah pernah coba pakai gas, pakai kompor semawar, tapi tetap kita balik lagi ke kayu bakar. Oke. Punya ciri khas juga sama lebih cepat juga. Ngobrol-ngobrol sudah selesai, kita lanjutkan pekerjaan. Ternyata proses pengukusan sudah selesai. Dan kita akan buka panci pengukusan raksasa ini. Buat. SOP-nya harus pakai sarung ya Kang ya? Iya. Karena panas sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik ya Kang ya? Berat juga ternyata. Sambil mundur. Oh, sambil mundur? Iya. Tuh lihat. Sini, saya kasih lihat. Ini tinggal diangkat. Iya. Dan ini panas banget, jadi harus hati-hati. Gurilem yang sudah dikukus ini akan bertekstur kenyal dan juga lengket. Sebelum masuk proses berikutnya, kerupuk akan didinginkan terlebih dahulu. Setelah dipastikan dingin, adonan kerupuk gurilem digulung seperti ini. Berikutnya, adonan kerupuk akan disisir alias dipisahkan sebelum akhirnya nanti dijemur. Nah, memang proses apa yang namanya Kang nyisir ya? Proses nyisir atau memisahkan ini cukup panjang prosesnya dan memang harus dilakukan satu persatu. Makanya dari pihak pemilik ini kadang-kadang membagikan ke warga. Tujuannya biar nanti lebih cepat ya Kang ya. Setelah semuanya dipastikan terpisah, berikutnya proses pengeringan. Masih berada di lokasi yang sama, proses pengeringan berada di lantai 2. Proses pengeringan hanya beralaskan terpal. Saat pengeringan seperti ini, pastikan disimpan secara merata. Ini agar keringnya sempurna. Kalau mataharinya dalam kondisi baik, kurang lebih selama 2 hari ya Kang ya, proses pengeringan ini akan selesai. Tapi kalau cuaca kayak gini nih, mataharinya sembunyi-sembunyi, nanti kita akan dibantu sama alat atau oven agar kemudian bisa cepat kering ya Kang ya. Cuaca terkadang tidak menentu. Untuk mengantisipasi, terkadang pengeringan gurilem ini menggunakan oven. Proses pengovenan hanya berlangsung seharian. Namun saat pengovenan berlangsung harus diaduk tanpa henti. Tujuannya ya agar tidak gosong. Ada perbedaan antara gurilem basah dan kering. Yang kering memiliki warna cenderung kecoklatan, sementara yang basah berwarna putih keabuan. Kita angkat lagi ya. Nah, kali ini benar-benar berat banget. Hampir 15 kg kerupuk kering yang saya angkat. Dan ini juga harus dibawa menuruni anak tangga. Aduh, ini saya kayaknya udah nggak sanggup. Masih ada Pak, belum selesai ini kerjaan saya. Aduh, ya sudah. Mau gimana lagi, kita akan coba masuk ke proses berikutnya. Anda mau coba Anda? Kerupuk yang sudah dijemur berikutnya akan masuk ke proses penggorengan. Fun fact nih, proses penggorengan tidak menggunakan minyak goreng, tapi menggunakan pasir. Tidak perlu khawatir, pasir yang digunakan dalam kondisi bersih karena sudah melewati proses pencucian berkali-kali dengan sempurna. Salah satu ciri pasir bersih adalah tidak mengeluarkan debu saat mesin penggorengan berputar. Ada proses quality control lain yang diterapkan untuk memastikan pasir tidak terbawa dalam pengemasan. Kerupuk akan disangrai sebelum nantinya diberi bumbu. Nah, proses inilah yang paling penting untuk memberikan rasa gurih dan manis dan pedas juga pada kerupuk. Proses pembumbuan dilakukan menggunakan alat khusus hingga benar-benar merata. Area packing Anda bisa lihat di sini semuanya pada sibuk packing-packing. Ada yang jualan untuk dipersiapkan offline, termasuk juga katanya lagi sibuk live ya Teh ya. Gimana, cuan nggak live-nya? Cuan banget. Saya coba live boleh nggak nanti? Setelah semua kerupuk digoreng, kerupuk akan dibungkus dalam plastik dengan berbagai ukuran. Setelah terbungkus, kerupuk akan dipasok ke toko oleh-oleh.
Selain dijual di toko, penjualan saat ini juga dilakukan secara daring. Di varian rasa kacang ukuran 250 gram. Nah, ini adalah rasa kacang. Sebenarnya nggak cuma rasa kacang aja ya, kakak-kakak semua. Ada banyak. Salah satu pegawai juga sedang sibuk melakukan siaran langsung pada platform digital. Penasaran? Saya juga mau mencoba. Di Denok dari Kabupaten Bandung Barat, Cililin boleh dicek out. Lihat aja keranjang kuningnya. Kalau ini kebetulan Ratusan kilogram tepung tapioka diproduksi setiap harinya. Puluhan ribu kemasan juga dipastikan terjual habis dalam waktu tertentu. Menurut pemilik omset, wah penjualannya juga fantastis. Namun apa yang ia dapatkan ini juga merupakan proses panjang. Sebab ia sudah merintis usaha ini sejak 2015 lalu. Nah, kalau harga mulai dari harga berapa, Teh? Iya, ini contohnya yang ini dari mulai harga 15 ribuan aja. Oke. Ini kemasan yang 250 gram. 250 gram, 15.000 untuk 250. Saya mau tahu dong omsetnya cuan banget nggak nih? Boleh nggak di-spill atau rahasia? Rahasia deh, itu rahasia perusahaan Tapi rahasia, ya. tapi cuan ya. Cuan. Diakui Deno, ia tidak punya toko sendiri. Sebab banyak reseller yang mengambil gurilemnya untuk dijual kembali. Jelang lebaran seperti ini penjualan gurilem pasti sangat meningkat. Persediaan toko untuk menyimpan gurilem juga bisa berkali-kali dari stok yang biasa dijual. Sabtu Minggu sih yang paling rame. Yang paling rame, apalagi nanti jelang lebaran ya. Nah, kalau jelang lebaran seperti ini kira-kira stoknya ditambah nggak? Ditambah Biasanya gimana? Biasanya berapa kalau jelang lebaran berapa? 110 bal. Kalau lebaran? Iya. Kalau biasanya? Kalau biasa mah 10-20 bal. Dan dari proses panjang inilah gurilem khas Cililin terlahir. Jadi cemilan yang digemari banyak orang. Hatur nuhun. Perjalanan saya di Cililin, Kabupaten Bandung Barat diakhiri dengan belanja oleh-oleh gurilem setelah tadi tahu proses panjang pembuatannya. Ternyata enak dinikmati, tapi prosesnya juga panjang begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda kalau Anda mau jadi pengusaha. Kuncinya apa? Kerja keras dan juga konsistensi. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sampai jumpa.